الانتفاع كما انتفع أهلنا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن أحسن الكلام كلام الله ملك العلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باب غسل ما يصيب من فرج المرأة وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهاني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمره بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلامة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haid. Wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Babun kaifa kana bada'ul haid. وبه إليه قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. الحمد لله.
Wa syukru lillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya, terkhusus nikmat iman wal Islam. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggerakkan kita semua agar kita mendapatkan banyak daripada kebaikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memilih hamba-hambanya dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang khusus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit daripada kajian kitab Sahihul Bukhari sampai pada bab ghasli ma yusibu min farjil mar'ah. Masih di dalam kitab Al-Ghusl, pada bab membasuh apa-apa yusibu yang menyentuh min farjil mar'ah, daripada kemaluan wanita. Qauluhu bab ghasli ma yusibu ay rajul, yakni bab yang menerangkan tentang membasuh apa yang menyentuh, yakni laki-laki, min farjil mar'ah, yakni daripada kemaluan perempuan, ay min rutubatin wa ghairiha, baik dia basah ay keluar mani ataupun tidak. Dari Abu Ma'mar, dari Zaid bin Khalid al-Juhniyah, mengkhabarkan kepada dia bahwa dia bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau bertanya kepada Sayyidina Utsman ibn Affan, apa pendapat engkau? Ara'aita, apa pendapat engkau? Idza jika jama'a ay berkumpul, ay bertemu, ar-rajul seorang laki-laki, imra'atahu dan istrinya, falam yumni tapi tidak keluar mani. Nah, ya. Yakni bertemunya dua kemaluan tapi tidak keluar mani. Kata Sayyidina Utsman, yatawadda, berwudu, kama yatawadda'u lis-shalah, dia berwudu saja sebagaimana dia berwudu untuk salat, wa yaghsilu dzakarahu, dan membasuh daripada kemaluannya, yakni cukup membasuh kemudian berwudu. Ya. Qala Utsman, kata Sayyidina Utsman, aku mendengar dari Nabi SAW dan aku bertanya tentang hal ini juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga kepada Zubair bin Awam, juga kepada Talha bin Ubaidillah, juga kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, fa'amaruhu bidzalik, dan mereka memerintahkan seperti itu. Jadi cukup basuh dan berwudu. Artinya dalam redaksi ini tidak diperintahkan mandi. Ini ya pada hadis yang ini. Nanti kita dengar bagaimana keterangannya. Ya. Wa akhbarani Abu Salamah anna Urwah bin Zubair akhbarahu anna Abu Ayyub akhbarahu annahu sami'a dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi redaksinya itu kalau orang berhubungan suami istri tapi tidak keluar mani, maka tidak mandi, cukup basuh kemudian wudu. Nah, ini dalam redaksi ini, ya. Adapun
hadis-hadis yang kita baca sebelum hadis yang ini itu mewajibkan untuk mandi. Nah, baik, nanti ya, kita baca keterangannya. Diterangkan di sini bahwasannya ala anna haditsal ghasla wa illam yunzal arjah, bahwasanya hadis yang menerangkan tentang mandi ketika bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan atau iltigaul hitanain itu lebih diunggulkan daripada hadis yang tidak memerintahkan untuk mandi. Jadi itu lebih diunggulkan. Min hadis al-ma minal ma, daripada hadis yang berbunyi al-ma minal ma. Al-ma minal ma maknanya al-ma yakni kalau keluar air mani baru al-ma bil ma al-ma, al-ma minal ma. Al-ma yang pertama kalau keluar air mani baru minal ma, baru mandi. Nah ini maka hadis-hadis yang berbunyi tentang perintah untuk mandi meskipun tidak keluar mani itu lebih diunggulkan. Baik. Adapun meninggalkan mandi daripada hadis al-ma bil mafhum atau bil mantuq aidan lakin dzaka as-sarah minhu wa ruwiya ibnu Ubay ibnu Abi Syaibah wa ghairihi an ibni Abbas annahu hamala hadis al-ma bil ma ala surati makhsusah wa ya ma yaqa'u minal manam min riwayatil jima. Jadi hadis yang berbunyi al-ma minal ma itu lebih khusus kepada jika seseorang itu tidur kemudian dia mimpi, ya, berhubungan suami istri, misal di dalam mimpi itu ya dia berhubungan dan tidak keluar mani, maka kalau tidak keluar mani tidak perlu mandi. Kenapa? Karena mimpi. Tapi kalau dia mimpi keluar mani maka wajib mandi. Nah, jadi hadis ini ya lebih khusus kepada mimpi. Ya, ini di dalam tidur. Ya. Jadi kalau dia mimpi basah tapi tidak basah. Nah, itu kan. Ada mimpi basah tapi tidak basah, maka tidak perlu mandi. Kalau ada mimpi basah dan dia bangun pagi basah, maka al-ma minal ma, air dengan air, wajib mandi. Nah ini seperti itu. Kemudian at-tanbih bi qauli al-ma minal ma. Wa dzakara Syafi'i anna kalam al-Arab yaqtadi anna al-janabah tutlagu bil haqiqah 'ala al-jima'. Ya, bahwa orang Arab, kata Imam Syafi'i, kalau menyebutkan tentang janabah, ya, junub. Nah, junub ini pada hakikatnya adalah dalam urusan jima, yakni bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau bilang junub berarti terjadi pertemuan antara dua hitanan, ya, yakni kemaluan laki-laki dan perempuan alal jima wa illam yakun ma'ahu inzal, meskipun tidak inzal, yakni tidak keluar mani. Nah, jadi orang Arab dah paham tuh, ya. Fa inna kullaman khutiba bi anna fulanan ajnaba min fulanah agala annahu asabaha wa illam yunzal. Jadi kalau dikatakan bahwasanya si fulan ini lagi janabah, terkena janabah, yakni ajnabah, yakni dia berhubungan dengan si fulanah, maka di pikiran kita bahwasanya dia ini yakni terkena junub karena akibat berhubungan suami istri meskipun dia tidak keluar mani. Jadi junub itu tidak mesti keluar mani. Artinya junub yakni karena bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan. Qala wa lam yakhtalifu anna zina alladhi yajibu bihi al-haddu huwa al-jima walau lam yakun ma wanzal. Ya. Adapun zina yang mana wajib orang itu diberikan hukuman,
maka sudah menjadi mafhum bahwasanya itu karena adanya jima, yakni bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar mani. Nah, jadi zina itu tidak mesti keluar mani. Kalau dia berhubungan, bertemu dua hitanan, kemaluan laki-laki dan perempuan, ya, masuk ala qadril khasyafah, masuk yakni pada helmnya itu, helmnya laki-laki, jadi kemaluan laki-laki yang dihitan itu, maka itulah namanya jima. Ya, namanya jima meskipun tidak keluar mani. Qala Ibnu al-Arabi ijabul ghusl bil ilaj bin nisbati ila al-inzal. Nazirul ijab al-wudu' bi masjid dzakar. Ya, jadi kalau dia terjadi pertemuan itu wajib mandi. Sebagaimana wudu itu diwajibkan kalau dia menyentuh kemaluan. Bukan soal kencing saja, tapi menyentuh kemaluan juga membatalkan wudu. Begitu pula mandi tidak mesti dengan keluar mani, tetapi dengan bertemunya dua kemaluan. Baik, hadis yang berikutnya, hadis terakhir pada bab ini. Dalam redaksi dari Musaddad, haddatsana Yahya an Hisham, dari Musaddad menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham dari bin Urwah, dia berkata mengkhabarkan kepada aku, yakni Abu Ayyub, kata beliau telah mengkhabarkan kepada aku Ubay bin Ka'ab bahwasannya Nabi SAW bersabda, Ubay bin anhu qala, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza jama'a ar-rajulu, kalau jima seorang laki-laki al-mar'ah dan istrinya, yakni suami dan istri atau laki-laki dan perempuan, falam yunzil, tapi tidak keluar mani, qala yaghsil ma massal mar'ata minhu thumma yatawadda wa yusalli. Kata Nabi, qala yaghsilu ma massar mar'ah, yakni basuh kemaluannya, minhu, kemudian berwudu, kemudian salat. Nah ini ya. Qala Abu Abdillah al-ghusl ahwat, dan dikatakan oleh Abu Abdillah mandi lebih terjaga. Wa dzakal akhir wa innama bayyana li ikhtilafihim. Jadi ini ya, adalah hadis yang terakhir ya, dan diterangkan bahwasanya ada khilaf dalam hal ini. Ya, ada khilaf. Namun al-Imam Asy-Syafi'i, ya, qala Asy-Syafi'i fi ikhtilafil hadis, di dalam perselisihan khilaf hadis ini. Jadi hadis ini menyatakan seakan-akan tidak perlu mandi, tapi hadis-hadis sebelumnya mewajibkan mandi. Maka qala Asy-Syafi'i fi ikhtilafil hadis, hadis al-ma' min al-ma' thabitun lakinnahu mansukh. Kata Imam Syafi'i, hadis al-ma' bil ma' itu sahih, tapi sudah dimansukh. Ya, sudah dihapus, sudah tak berlaku begitu. Ya, adapun keterangan yang tadi ya, yang menyatakan bahwasanya hadis al-ma' bil ma' itu adalah untuk mimpi, ini di dalam rangka menggabungkan dua hadis ini. Jadi tidak menolak. Ya, tapi Imam Syafi'i mengatakan al-ma' min al-ma' ini sudah mansukh. Tapi pendapat yang pertama tadi tidak mengatakan mansukh, tapi ini khusus buat tidur. Nah, itu lebih ahsan juga ya. Jadi kalau tidak dimansuh berarti ini khusus buat tidur. Ila anggala fa khalafa ba'd ahli nahiyatina. Kata Imam Syafi'i, kami berbeda pendapat dengan penduduk negeri kami, yakni minal hajizin, minal hijaziyin, yakni penduduk kota Hijaz. Kata Imam Syafi'i, kami berbeda pendapat dengan mereka. Ya. Hijaziyin. Faqalu la yajibul ghusl hatta yunzal. Tidak, kata mereka, tidak wajib mandi sampai keluar mani. Fa'arafa bihadza anna al-khilaf kana mashhuran baina at-tabi'in. Jadi khilaf ini sudah dari zaman dulu, dari para tabi'in.
Wa man ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka sampai sekarang juga masih ada khilaf ini. Ya, masih ada. Lakin al-jumhur, tapi pendapat jumhurul ulama alal ijabil ghusl. Pendapat jumhurul ulama wajib mandi wa huwa shawab, dan inilah yang benar. Wallahu a'lam. Nah, itu ya daripada akhir bab ghusl. Jadi ya mandi karena mimpi basah, mandi kalau selesai dari haid, mandi kalau selesai dari nifas, mandi kalau berhubungan suami istri, ya meskipun tidak keluar mani, ya. Mandi kalau keluar mani, meskipun kalau tidak berhubungan suami istri, berdekat-dekatan dengan istrinya, ya, karena voltasenya tinggi, ya, nah, itu kena setrum, nah, akhirnya keluar mani, wajib walaupun tidak bertemu kemaluannya dan kemaluan istrinya. Nah, itu ya akhir daripada bab mandi. Kita sambung sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul haid, kitab yang menerangkan tentang haid. Ya. Ini kita ini alhamdulillah ya. Ini kitab, ini juz yang pertama ini insyaallah ya, kita bisa hatamkan ini paling tidak ini nanti ya. Enggak terasa ya. Ya, udah setebal ini ya. Ya. Dulu kan segini kita dibacanya dari sini kan. Ya, begini. Nah, beginilah perumpamaan ilmu, kata guru kita, itu macam debu kalau ubar. Debu itu kalau didiamkan, tadinya tuh tipis, debu itu sedikit. Didiamkan, bertambah, ternyata sudah tebal. Macam itulah. Ya, begitulah dengan ilmu seperti debu. Ya, nempel dikit, datangnya sudah banyak. Alhamdulillah. Kitab yang menerangkan tentang haid. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil haid, 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah daripada mahid. Ya, mahid, haid. Katakan huwa ada, itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhi wanita ketika mereka dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, jangan dekati. Hatta yathurna, sampai mereka suci. Wa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangi mereka ya, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, cinta suka kepada orang-orang yang suci, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang-orang yang bersih. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Kitabul haid, kitab yang menerangkan tentang haid, asluhu as-sayalan. Jadi haid ini asal kalimatnya itu dari as-sayalan. Sayalan itu yakni mengalir. Wa fil uruf juryanid damul mar'ati min mawdi'in makhsus fi awqatil ma'lumah. Secara urufnya bahwasanya haid itu adalah mengalirnya darah pada seorang perempuan min dari maudhi'in, dari tempat yang makhsus, yang khusus, fi pada awqati ma'lumah, pada waktu-waktu yang diketahui. Jadi wanita itu sudah tahu kapan dia haid, ya. Itu karena sesuatu yang berulang. Wa qaulullah ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, al-adha di sini dikatakan al-adha, yakni kenapa disebut ketika mereka bertanya kepada engkau tentang haid, maka katakan itu adalah adha, kotoran. Kenapa? Sumiyal haid adha. Kenapa dinamakan haid itu adha? Linatanahu
linatannahu wa ghadarahu wa najasatuhu. Jadi karena apa? Karena bau busuk. Darah haid itu bau busuk. Wa gadarah, kotor. Wa najasah, dan najis, darahnya itu najis. Ya. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, al-adha, dikatakan al-adha al-makruh, tidak disukai, tapi laisa bisyadid, tapi tidak berlebih-lebihan. Ya, artinya ya jauhi dalam pengertian tidak berlebihan, bukan diusir, ya, bukan disuruh pindah rumah. Nah itu ya. Kama qala ta'ala, ya, la yadurrukum illa ada, bahwasanya tidak membahayakan kalian kecuali ya tadi apa, ya, kotor saja. Wal ma'na anna al-mahid adza ya'tazilu min al-mar'ah mawdu'ah wa la ya'tadi dzalika ila bagiyati badaniha. Jadi yang disuruh oleh Allah jauhi itu adalah tempat keluarnya darah itu. Adapun bagian lain daripada tubuhnya tidak masalah. Ya. Jadi kita ya tidak boleh yakni berhubungan suami istri ketika istri kita dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisa 'anil mahid. Ya, jauhi perempuan ketika dalam keadaan haid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Dawud. Hadis Anas, dari hadis Anas, annal yahuda kanu idza adat al mar'ah akhrajuha minal bait. Dulu orang Yahudi, sampai sekarang orang Yahudi itu kalau istrinya haid, mereka keluarkan istrinya dari rumah. Tak boleh melayani, tak boleh, pokoknya tak boleh di rumah, dipisahkan rumahnya. Nah itu dulu orang Yahudi itu, sampai sekarang mungkin ya. Makanya ketika turun ayat ini mereka tak terima itu orang Yahudi. Maka ketika itu fasa'alan Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Anas, an dzalika, atas hal itu. Ya, maka turunlah ayat ini. Jadi ketika Anas bertanya, ini orang Yahudi kok kalau istrinya haid disuruh dikeluarkan dari rumah, dipindahkan. Maka Anas bertanya, maka turunlah ayat ini tadi. Ya. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai' illa nikah. Berbuatlah engkau kepada istri engkau, ya, kecuali nikah, yakni jangan berhubungan pada kemaluannya. Ya, adapun yang lain bercumbu dan selainnya dan seterusnya, ya, tidak ada masalah. Jadi bukan berarti kalau istri kita haid itu tak boleh dekat-dekat. Najis semua, enggak. Jadi yang najis itu hanya darahnya, yang mesti dijauhi itu tempat keluarnya, ya. Adapun air liurnya, air liur istri kita enggak boleh cium-cium misalnya, nanti kena air liurnya jadi najis, enggak, ya. Enggak. Jadi kecuali tadi darah dan tempat keluarnya, itu yang kita hindari. Adapun yang lain, kalau dia apalagi sekarang sudah ada pembalut dan seterusnya kan, ya, maka ya boleh kita berhubungan badan dengan istri kita pada tempat yang lain, boleh kita bercumbu dan seterusnya. Yang penting jangan pada tempat, pada kemaluannya, tempat keluarnya darah. Nah, itu seperti itu. Ya, paham ya? Baik. Maka orang Yahudi ketika turun ayat ini tak suka dia. Jika Nabi menyampaikan ini pun ya Yahudi tak mau dia. Maka datanglah Usaid bin Hudzair. Dia datang kepada Nabi wa Ubbad bin Bashar. Faqala ya Rasulullah, ala nujami'uhunna fil haid. Karena orang Yahudi ini tak berhubungan suami istri, tak bercumbu dengan istrinya, bahkan istri-istrinya dikeluarkan dari rumah. Maka Usaid bertanya, apa kita berhubungan dengan istri kita kalau dia lagi haid? Kan biasa kan Nabi ini menyelisihi orang Yahudi kan,
Maka di benaknya Usaid itu mengatakan, apa kita berhubungan sama istri ketika istri kita lagi haid ya Rasulullah? Yakni khilafan lil Yahud, yakni supaya kita berbeda dengan orang Yahudi. Falam yu'dzan fi dzalik, tapi Nabi tidak mengizinkan. Artinya tidak boleh. Ya, ini pada tempatnya itu tak boleh. Nah, tapi tadi Nabi sudah terangkan, jelaskan bahwa isna'u kulla syai'. Berbuatlah segala sesuatu. Apa? Illan nikah, kecuali memasukkan kemaluan laki-laki kepada istrinya yang sedang haid. Nah, itu tidak boleh. Baik. Bab yang menerangkan tentang bagaimana awal mula haid. Nah, ini ya. Bagaimana awal mulanya haid. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah atas wanita-wanita keturunan Adam, yakni anak Adam. Ya. Wa qala ba'dhum, ada yang mengatakan bahwasanya karena awaluma ursilal haid ala bani Israel. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama sekali kena haid itu adalah perempuan-perempuan Bani Israel. Akan tetapi hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak yang menerangkan tentang ini dan lebih komprehensif. Ya, lebih menyeluruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un, ini adalah sesuatu yashiru ila hadits Aisyah al-madhkur agibahu lakin bilafdhin hadza amrun. Jadi nanti ada hadis setelah ini yang hadis Aisyah nanti akan diterangkan ya. Setelah ini nanti tapi dia redaksinya nanti menggunakan bukan hadza syai'un tapi hadza amrun. Ya ini ya. Redaksinya beda sedikit, bukan hadza syai'un tapi hadza amrun. Min tariqi ukhra, dari jalan yang lain ya, setelah nanti 5 bab atau 6 bab. Wa qala ba'dhum kana awwalu, mereka mengatakan bahwasanya yang pertama sekali yang terkena haid birraf'i li anna isma kana wal khabar, isim kana wa khabar ala bani Israel ay ala nisa'i bani Israel, wa ka'annahu yashiru ila ma akhrajahu Abdur Razzaq an Ibnu Mas'ud bi isnadin sahih. Ini seakan-akan ini menerangkan, menunjukkan apa yang dikeluarkan dari Abdur Razzaq dari Ibnu Mas'ud, dan ini sanadnya sahih juga, bahwasanya kana rijal, karena dulu ya, laki-laki dan perempuan fi bani Israel, di kelompok Bani Israel, orang-orang Bani Israel, yusalluna jami'an, mereka sholat bersama-sama. Seperti yang kemarin lagi heboh tuh ya. Ada pesantren, laki-laki perempuannya sholat bareng, Mbak. Nah, itu cara sholatnya Yahudi. Nah, ini kita dapatkan di sini. Ya. Karena rasa tak berusaha kita menyebut pondok pesantrennya itu karena sudah viral dan bukan rahasia lagi. Dan menyebutkan di dalam rangka untuk menghindarkan kita dari keburukan, maka itu bukan ghibah. Ya, pondok pesantren Al-Zaitun. Ya. Nah, itu mereka kemarin heboh kan, bikin sholat laki perempuan bareng-bareng. Perempuan disuruh khutbah supaya ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Nah, ini kan ngawur tadi. Ya. Ya Allah, ya. Maka dari situ fakanat al-mar'ah tatasharraf lirijal. Gara-gara sholat bareng-bareng ini, maka perempuan-perempuan itu merasa lebih mulia. Ini setara dengan laki-laki. Nah, itu. Jadi tak bisa disetarakan laki-laki perempuan, itu sudah ya takdir Allah, sudah sunnatullahnya begitu. Bagaimana mau disamakan? Dia saja haid, laki-laki tak haid. Mana caranya mau disamakan? Hah? Nah, jadi jangan menentang Allah. Ya. Nah, ini kan sekarang ini kan begitu kan?
Dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan kesetaraan, akhirnya bencong-bencong itu pun minta setara. Aduh. Ya. Akibat itulah, ya, akibat hak asasi monyet itu, akhirnya monyet-monyet itu sekarang berkeliaran. Nah, itu. Siapa yang menggembar-gemborkan hak asasi monyet itu? Ya monyet. Ya. Akhirnya sekarang di Pekanbaru ini ada 3.000 orang monyet-monyet itu. Ya. Dan itu penyakit. Ya. Diberi kebebasan, minta kebebasan, demo, ya, nuntut HAM dan seterusnya, minta dibikinkan undang-undang. Ya, LGBT itu ya. Berani dia tampil sekarang nih di mana-mana. Bahkan banyak pendukungnya. Hati-hati ya. Kau dukung, berarti kau bagian dari mereka. Ya. Nggak usah ngomong, oh kan manusia. Ya Allah tak ciptakan seperti itu. Ya. Itu karena penyakit itu, karena pergaulan itu. Ya. Kalau memang benar, ya itu ada yang perempuan atau laki-laki itu dia punya 2 kemaluan, kan begitu. Ya. Nanti dilihat dia lebih condong kemana. Itu karena memang dia memiliki 2 kemaluan. Tapi yang berkeliaran ini kan manusia jadi-jadian, kan? Bukan aslinya begitu. Ya. Terus bagaimana? Ya mesti diobati begitu, ya. Mesti diobatin, itu kan penyakit. Bukan justru dibikinkan undang-undangnya supaya nambah berkembang, kan begitu. Itu salah. Bahkan Pekanbaru ini anak menyampaikan aja, kalau tak percaya ini proteslah sama RRI. Ya, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Karena anak dengar dari situ, dia yang menyampaikan di situ. Dia bilang bahwa Pekanbaru ini sudah darurat LGBT. Pekanbaru ini sudah darurat LGBT. Dan LGBT itu sudah merambah bahkan sampai ke anak-anak SD. Guru-guru. Nah, kalau gurunya saja sudah model begitu, bagaimana anak kita mau aman? Ya. Nah ini waliyadzubillah, ya, kita berlindung ya kepada Allah. Semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita ya, dilindungi oleh Allah. Dan semoga yang seperti ini nih hilang dari permukaan bumi. Sebab ini bisa mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau yang model begitu saja berani tampil, kenapa kita yang berbuat baik ini tak berani tampil? Ya, berani dia demo di depan patung Zapin itu, minta kesetaraan hak, HAM dan seterusnya. Ya, makanya kita perlu juga bikin majelis di patung Zapin gitu kan. Supaya tahu orang ini masih banyak orang-orang yang otaknya waras gitu kan. Ya, ya Allah. Nah ini pemerintah mesti jelas-jelas. Tapi PJ wali kota tuh besar tuh balihonya tuh di Sudirman tuh ya. Apa, negeri berkah tanpa LGBT. Nah, itu jelas tuh. Ya, biar berkah jangan ada LGBT. LGBT bagus itu. Ya, besarkan lagi itu tulisannya itu. Nah maka dari situ fa'algallah alaihinna al-haid wa manahunna masajid. Nah, gara-gara tadi dia merasa setara sama manusia laki-laki, akhirnya Allah berikan haid. Ini pendapat ya, ini pendapat seperti itu. Ada riwayat seperti itu. Maka mereka dicegah dari masjid, tidak boleh ke masjid kalau lagi haid. Wa indahu an Aisyah nahwahu. Dan dari Sayyidatuna Aisyah juga seperti itu, yang meriwayatkan, ada riwayat. Adapun hadis Nabi SAW lebih luas lagi cakupannya. Ya. Jadi hadis Nabi ini tadi mengatakan kata bahwa ala banati Adam itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk anak-anak perempuan dari Adam. Jadi ya termasuk Bani Israel, ya, termasuk Bani Israel. Bahkan di sini diterangkan bahwasanya
Haid itu sudah ada sebelum ada Bani Israel, malah di zaman Nabi Ibrahim. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat, bahwasanya istri Nabi Ibrahim itu berdiri di balik tirai dan dia tersenyum, ai hadat, yakni dia dalam keadaan haid. Jadi sudah ada haid dari zaman Nabi Ibrahim. Bahkan diriwayatkan dari Al-Hakim dan Ibnu Munzir bi isnadin sahih an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna ibtada al-haid kana ala Hawa, bahwasanya haid itu sudah ada pada Siti Hawa, ya, pada Siti Hawa, Sayyidah Hawa, ba'da an uhbitat minal jannah, yakni setelah dia diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Nah, kalau di surga ada wanita haid, ya, nggak ada yang haid di surga, nggak ada haid. Pokoknya di surga itu yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, yang payah-payah nggak ada. Ya, pokoknya nikmat. Ada keluar mani lagi nggak di surga? Keluar mani lagi nggak? Enggak. Kan keluar mani itu di dunia. Lezatnya kan di dunia ini terasa lezat kalau sudah keluar mani. Jadi surga lezat tanpa keluar mani, kan berbeda di surga dengan di dunia. Ya, perempuan di dunia ada haid, di surga tidak ada haid. Kalau keluar mani nanti mandi pula di surga, tak kayak mandi di surga tuh keringat kita aja bau misik. Ya, mau ngapain lagi mandi, ya kan? Walaupun ada sungai-sungai di surga tuh, sungainya dari madu, dari susu. Ya, ini mau berenang boleh, ya, di surga tak ada larangan. Bahkan di surga dalam riwayat boleh nanam-nanam. Ya, bagi orang yang hidupnya waktu di dunia tukang nanam. Nah, itu di dunia dia petani, ya kan? Nah, di tukang berkebun dia di dunia. Nah, di surga boleh dia berkebun. Ya. Bahkan kita kan kalau banyak baca la ilaha illallah wa la syarika lah, ya, itu kan ditanamkan satu pohon di surga. Ya. Jadi kita punya kebun nama-nama dong, ya, di surga. Nah, punya kaplingan. Alhamdulillah, ya. Baik, babul amr bin nufasa idza nufisna. Insyaallah kita ya lanjutkan yang ini pada pertemuan yang akan datang. Tapi Jumat depan ya mungkin kita libur saja. Ya, jadi malam Jumat depan kita libur, kita hadir saja tabligh akbar yang ada di Masjid An-Nur. Ya, di situ ada Syekh apa? Syekh Hisham, Syekh Hisham, ya, dari Mesir, ya, dari Al-Azhar. Jadi malam Jumat depan kita hadir saja ke An-Nur. Nah, tapi malam Selasa, Senin malam Selasa, ya, ini majelis Hadrah Saudan, itu insya Allah kita ada tamu juga, ya, Syekh Ziyad Ad-Dugail, ya, Syekh Ziyad Ad-Dugail dari Yaman. Nah, itu insya Allah Senin malam Selasa di sini. Jadi Senin malam Selasa kita ngaji. Nanti Kamis malam Jumatnya kita ngaji di An-Nur saja. Ya, begitu lebih ahsan. Hal ini tujuannya adalah supaya kita rame-rame di sana, menunjukkan bahwa kita ini ramai. Jadi niat kita hadir di sana itu pertama karena thalabul ilm. Itu niat yang pertama. Yang kedua, niat kita menghormati ulama. Yang ketiga, menjalankan perintah Nabi agar kita ini mendekatkan diri kita kepada ulama. Yang keempat, memasukkan rasa bahagia kepada tamu. Yang kelima, menghormati tamu. Masa tamu datang dari jauh tuan rumah tak ada? Tak betul itu kan? Nah, maka kita datang dalam rangka niat tadi, menghormati mereka, masukkan rasa bahagia. Kalau ramai kan bahagia tamunya kan begitu. Kemudian niat kita yang berikutnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang baik-baik, ya, yang akalnya masih sehat di Pekanbaru ini masih banyak. Yang ketujuh, menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah di Pekanbaru ini kuat. Itu pasang niat-niat begitu, ya. Jadi perlu kita nih sekali-sekali ramai-ramai begitu supaya yang di luar ahlu sunnah ini mikir juga.
Ya, ramai ternyata nih. Ini kadang-kadang kita prihatin. Tamu datang dari jauh, ditanya entah kemana-mana. Nah, maka ini anak malam Jumat depan libur. Ya, rame-rame kita ke Masjid An-Nur. Tadi niatnya tuh. Ya, 7 ya. Tambah lagi niat-niat yang baik. Ya. Insya Allah ya, lebih berkah. Makin banyak niat, makin berkah. Itu baik. Kemudian Sabtu besok majelis Baitul Zahra juga libur. Ya, karena Sabtu besok anak mesti ke Duri. Ya. Bukan di Durinya, tapi tak tahu anak daerah mana.